Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Permana Putra, NIM 18310421163, dari kelas Penjaskesre kelas A. Akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya itu sendiri, yang dimana tugas PowerPoint itu adalah metode penelitian lanjutan, yang materinya adalah eksperimen dan non-eksperimen. Baik, saya mulai. Itu yang pertama adalah tugas dan metode dasar penelitian. Melaksanakan penelitian. Pertama, persyaratan pokok melaksanakan penelitian itu yaitu sistematis. Penelitian tersebut hendaknya mengikuti pola urutan yang telah ditentukan. Setiap urutan hendaknya dilaksanakan secara tertib. Tidak boleh ada yang dilewati tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua adalah terencana. Terencana maksudnya penelitian hendaknya dilakukan secara sengaja yang telah dilengkapi dengan rancangan dengan prosedur penelitiannya, yang artinya kita diperkenalkan untuk membawa bekal dalam melakukan penelitian, apa-apa yang harus dipersiapkan. Yang ketiga adalah mengikuti metode serta langkah-langkah ilmiah sebagaimana yang telah dilakukan oleh para saintis. Artinya di mana kita mengikuti metode-metode yang kita ambil dari apa yang kita ingin bawakan, seperti misalkan metode bermain itu ya sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah di slide selanjutnya ada pelaksanaan penelitian. Di sini saya bisa gambarkan pelaksanaan penelitian itu seperti apa, yang dimana pelaksanaan penelitian itu kita menentukan metode dulu, bagaimana metode kita untuk penelitian tersebut. Setelah metode itu terlaksana, maksudnya metode itu telah ditemukan, maka selanjutnya kita rancang selanjutnya bagaimana untuk menerapkan metode tersebut. Setelah dari rancangan itu, tentunya dalam rancangan itu ada dua yang perlu diperhatikan, yang dimana ada tujuan dan sifat masalah. Seperti yang saya tampilkan di slide ini, dimana rancangan itu mempunyai dua tujuan, yaitu mempunyai dua makna, itu ada tujuan dan sifat masalahnya. Kemudian selanjutnya adalah kaitan antara tujuan, sifat masalah, dan penyusunan rancangan penelitian dapat dilihat pada bagian di bawah ini, yang mungkin bisa dilihat dari slide saya, yang dimana tujuan penelitian dispesifikasikan. Yang pertama adalah ruang lingkup dan arah yang jelas berfokus pada. Kemudian di samping dari tujuan penelitian itu, sifat masalahnya menentukan cara pendekatan. Itu kita menentukan cara pendekatannya dulu. Setelah cara pendekatan dan ruang lingkup dan arah yang jelas terfokus, maka selanjutnya adalah tentukan target. Kita tentukan tujuan, targetnya, area yang terbatas dari sasaran. Tentu ada sasaran yang perlu kita tujukan ke dalam target dalam meneliti. Setelah itu, apa sifat masalahnya? Selanjutnya adalah kemudian kita baru rancang penelitian, kelompok rancangan penelitian, seperti itu. Dan akhirnya dari ketika kita melakukan hal tersebut, maka tentunya akan menghasilkan seperti dalam materi yang telah saya terima kemudian hari, yang dimana materi yang saya terima sebelumnya adalah penelitian eksperimen dan penelitian non eksperimen, dimana saya di sini bahasakan eksperimental dan non eksperimental. Jadi untuk menentukan metode penelitian eksperimental dan non eksperimental itu adalah dengan cara ya seperti yang ada di slide ini, di mana kita menentukan tujuan penelitian dan sifat masalahnya. Kemudian dari tujuan penelitian dispesifikasikan dulu. Kemudian setelah itu sifat masalah kita tentukan.
Kemudian kita tentukan ruang lingkup dan arah yang jelas. Kemudian dari sifat masalah kita cari cara pendekatan, menentukannya bagaimana. Kemudian setelah itu apa target kita, kemudian kita rancang sehingga kita bisa mengkelompokkan hal tersebut apakah dia masuk dalam penelitian eksperimental maupun atau penelitian non eksperimental. Nah, di sini di slide saya ada eksperimental. Eksperimental itu ada 3 macam, yaitu yang pertama eksperimen lemah atau weak experimental, kemudian eksperimen sebenarnya atau true experiment. Ketiga adalah eksperimen semu, di mana quasi eksperimental. Sedangkan di non eksperimental yang pertama ada jenisnya. Yang pertama itu historis, yang kedua adalah deskripsi, dan yang ketiga adalah perkembangan, yang keempat kasus dan lapangan, yang kelima korelasi, yang keenam kasual komparatif, dan yang ketujuh adalah tindakan. Nah, di slide ini juga saya dapat menggambarkan bahwa tugas penelitian adalah ada 4. Walaupun jenis dari penelitian kita, yang pertama kita bagi dulu kepada dalam eksperimen dan non eksperimen, tentunya dari tugas penelitian nantinya itu tidak lepas dari keempat hal ini. Yang pertama mencandra, kemudian menerangkan, menyusun teori, meramalkan, dan kemudian menelitikan, yang artinya di mana kita harus mampu menguasai materi, teori, kemudian menerangkan, mencandra, kemudian apa keinginan kita ke depannya. Itu yang dimaksud meramalkan. Dan untuk mengendalikannya itu ya tentunya kita mempunyai bekal untuk mengendalikan ke depannya penelitian ini, seperti apa tujuan kita. Mungkin seperti itu yang dimaksud dari slide saya ini. Selanjutnya adalah di slide berikutnya, tujuan yang ingin dicapai hendaknya tidak terlalu bersifat umum, dispesifikasikan, memiliki ruang lingkup dan area yang jelas, terfokus pada target. Di slide ini mungkin saya akan memberikan agak lebih simpelnya untuk bagaimana untuk penentuan penelitian tersebut, apakah dia masuk eksperimen dan non eksperimen, di mana di sini saya menggunakan tanda arah panah untuk menjelaskan lebih simpelnya dari slide sebelumnya, di mana contohnya ingin memperoleh informasi tentang itu umum, kemudian ingin memperoleh gambaran itu baru spesifik yang tergantung pada akan yang ditelitinya. Kemudian kita tentukan metode pendekatan, kemudian struktur belajar dan sebagainya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari penelitian kita. Setelah itu tujuan dan sifat masalah menentukan metode penelitian yang akan digunakan. Setelah itu kita rancanglah penelitian itu. Nah, setelah kita rancang penelitiannya, tentunya akan menggambarkan kembali yang seperti saya jelaskan, bahwa apakah penelitian itu masuk kepada penelitian eksperimen atau penelitian non eksperimen, di mana eksperimen ada weak eksperimen, true eksperimen, quasi eksperimen, lemah eksperimen sebenarnya, eksperimen sebenarnya, dan di mana quasi itu adalah eksperimen semu. Dan non eksperimen ada historis, jenisnya itu historis, bisa bisa masuk deskriptif, perkembangan, kasus dan lapangan, korelasi, kasual komparatif, serta tindakan. Lanjut kepada slide selanjutnya. Nah, dari metode-metode penelitian eksperimen dan non-eksperimental tadi yang saya sudah jelaskan, bahwa ada beberapa jenis dari non-eksperimen dan metode eksperimen. Nah, di sini slide ini dan sampai nanti mungkin sampai terakhir di situ akan saya jelaskan apa yang membedakan dari apa yang saya sebutkan tadi, yang dimana yang saya sebutkan tadi yang pertama di eksperimen ada weak eksperimen, true eksperimen, quasi eksperimen, dan di non eksperimen ada historis, deskriptif, perkembangan, kasus dan lapangan, korelasi, kasual komparatif, tindakan. Di slide ini saya akan menjelaskan sampai slide akhir nanti saya akan menjelaskan semua itu, dimana slide ini akan supaya teman-teman serta yang
melihat video ini bisa mengerti apa yang dimaksud dari hal tersebut. Ya, kita mulai. Yang pertama adalah historical research, historical atau historis. Historical research. Tujuan yang pertama kita tahu tujuannya adalah membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensistensiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Karakteristiknya ada. Yang pertama, banyak menggunakan data yang diobservasi oleh orang lain atau data sekunder. Yang kedua adalah seringkali penelitian ini hanya merupakan kumpulan informasi yang kadang-kadang kurang reliable, berat sebelah, dan bias. Yang ketiga adalah penelitian ini selain data sekunder juga tergantung pada data primer yang dikumpulkan melalui pengamatan secara langsung pada objek atau subjek yang ditelitinya. Di antara kedua data tersebut, data primer dianggap memiliki otoritas sebagai bukti tangan pertama dan diberi prioritas dalam pengumpulan data. Selanjutnya adalah langkah-langkah pokok. Langkah-langkah pokoknya untuk kita melihat jika kita ingin menggunakan hal ini. Pertama adalah definisikan masalah. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah pendekatan historis ini merupakan yang terbaik dalam permasalahan? Apakah data yang penting dapat digunakan? Apakah hasilnya memiliki manfaat yang cukup signifikan? Yang kedua adalah nyatakan tujuan penelitian. Apabila memungkinkan, rumuskan juga hipotesis yang akan memberikan arah serta fokus penelitian. Yang ketiga adalah kumpulkan data. Bedakan mana yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Yang keempat adalah evaluasi data yang terkumpul. Kemudian kenakan kritik internal dan eksternal guna untuk kedepannya nanti. Yang kelima adalah tuliskan laporan yang mencakup pernyataan masalah. Review terhadap sumber materi yang mencakup pernyataan masalah, yang dimana pernyataan asumsi, hipotesis dasar bila ada, kemudian interpretasikan data dan buat kesimpulan, dan bibliografi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah descriptive research. Tujuannya yang perlu kita ketahui adalah untuk membuat pencanderaan atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Yang pertama yang perlu saya jelaskan adalah karakteristik. Yang pertama adalah secara harfiah digunakan untuk mendeskripsikan situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa. Penelitian deskriptif tersebut merupakan akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata yang tidak perlu mencari atau menjelaskan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, mendapatkan makna dan implikasi, meskipun penelitian yang bertujuan lebih kuat untuk menemukan hal-hal tersebut. Mencakup juga metode-metode deskriptif. Akan tetapi para ahli penelitian masih belum memiliki kesepakatan mengenai apa sungguhnya dimaksud dengan penelitian deskriptif, dan sering memiliki pengertian yang lebih luas bentuk penelitian kecuali penelitian historis dan eksperimental. Dalam konteks yang lebih luas ini, istilah study survey lebih sering digunakan. Study survey itu bahasa lain dari descriptive research. Yang kedua adalah tujuan dari penelitian survei adalah yang pertama, mengumpulkan informasi faktual secara mendetail yang mencandra gejala yang ada atau menggambarkan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah-masalah atau melakukan justifikasi kondisi-kondisi dan praktek-praktek yang sedang berlangsung, membuat perbandingan dan evaluasi, mendeterminasi apa yang dikerjakan orang lain apabila memiliki masalah atau situasi yang sama, dan memperoleh keuntungan dari pengalaman mereka untuk membuat rancangan dan membuat keputusan di masa yang akan datang. Nah, langkah-langkah pokok yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah definisikan tujuan secara jelas dan istilah yang spesifik.
fakta dan karakteristik apa yang ingin ditentukan. Kemudian rencanakan pendekatannya, bagaimana data akan dikumpulkan, bagaimana subjek akan dipilih untuk menjamin bahwa subjek tersebut mewakili seluruh populasi yang akan dideskripsikan, instrumen atau teknik observasi apa yang tersedia atau apa yang perlu untuk dikembangkan. Kemudian apakah metode pengumpulan data yang akan digunakan perlu diuji coba di lapangan, dan apakah perlu pengumpulan data perlu dilatih terlebih dahulu. Itu perlu. Yang selanjutnya adalah kumpulkan data. Artinya perlu data untuk deskriptif research ini. Kemudian tuliskan laporan. Selanjutnya yaitu lanjut kepada slide ini, ada yang jenis ketiga, developmental research, yang tujuan penelitiannya untuk menyelidiki pola dan urutan pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Karakteristiknya, yang pertama, memfokuskan pada studi mengenai variabel-variabel dan perkembangannya selama beberapa bulan atau tahun. Artinya perkembangan jangka beberapa tahun lah, jangka menengah. Karena ini tidak dimaksudkan untuk sampai dengan jangka panjang. Penelitian ini menanyakan apakah pola-pola pertumbuhan, lajunya, arahnya, urutannya, faktor yang saling terkait mempengaruhi sifat-sifat perkembangan itu. Kemudian kedua, masalah sampel pada metode longitudinal adalah kompleks dengan terbatasnya jumlah subjek yang dapat diikuti dalam waktu tahunan. Faktor-faktor yang cenderung menyebabkan terjadinya bias pada metode ini. Kemudian sekali dimulai studi longitudinal, tidak memungkinkan diadakan perbaikan dalam hal-hal yang bersifat teknis tanpa kehilangan kontinuitas prosedur metode tersebut. Yang ketiga adalah studi cross seksional, biasanya meliputi subjek yang lebih banyak akan tetapi mencandra faktor pertumbuhan yang lebih sedikit dibandingkan dengan studi longitudinal. Studi longitudinal cukup mahal, pendekatan cross tidak terlalu mahal dan lebih cepat karena kurun waktu yang lama diganti dengan sampling dari kelompok umur yang berbeda. Selanjutnya ada studi-studi kecenderungan memiliki kelemahan bahwa faktor-faktor yang tidak dapat diramalkan mungkin masuk dan memodifikasi atau membuat kecenderungan yang didasarkan masa lampau menjadi tidak sah. Kemudian ada langkah-langkah pokoknya. Yang pertama, definisikan masalahnya atau nyatakan tujuan-tujuannya. Kedua, lakukan telaah kepustakaan untuk menentukan garis dasar informasi yang ada dan membandingkan metodologi penelitian termasuk instrumen-instrumen yang dapat digunakan dan teknik-teknik pengumpulan data. Ketiga, ada rancangkan cara pendekatan. Kemudian kumpulkan data. Setelah itu evaluasi data dan susun serta laporkan hasilnya. Kemudian yang keempat adalah case and field study research. Case and field study research yang artinya yaitu kasus dan lapangan. Tujuan penelitiannya itu untuk mempelajari secara intensif mengenai latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, baik individu, masyarakat maupun kelompok. Adapun karakteristiknya adalah studi kasus merupakan penyelidikan yang mendalam pada suatu unit sosial yang menghasilkan suatu gambaran yang lengkap dan terorganisasi dengan baik mengenai unit tersebut. Dibandingkan dengan studi survei yang cenderung menguji sejumlah kecil variabel pada unit sampel yang besar, studi kasus ini menguji jumlah unit kecil dengan variabel-variabel dan kondisi-kondisi yang besar. Yang artinya di mana tentunya ini lebih jangka panjang, dikatakan jangka panjang dan lebih sampelnya lebih kecil tapi berdampak ke banyak kondisi, variabelnya banyak, artinya dampaknya besar. Keunggulannya adalah yang pertama, untuk the case and field study research itu ada keunggulan. Keunggulan yang pertama adalah studi kasus terutama sangat bermanfaat sebagai latar belakang informasi untuk perencanaan penelitian utama di dalam social science karena dilakukan secara intensif. Studi ini memberikan penjelasan variabel-variabel penting, proses-proses dan interaksi-interaksi yang memerlukan perhatian lebih intensif. Yang kedua, data. Studi kasus melengkapi contoh-contoh yang berguna untuk mengilustrasikan penemuan-penemuan yang digeneralisasikan secara statistik. Untuk kelemahannya tentu ada.
setiap penelitian tentu ada kelemahan dan kelebihannya. Nah, untuk kelemahannya, karena fokusnya yang sempit terhadap penelitian yang kecil, studi kasus dibatasi dalam kerepresentatifannya. Studi ini tidak memungkinkan generalisasi populasi sampai ada penelitian lanjut yang melengkapi studi tersebut yang fokuskan pada hipotesis spesifik dan menggunakan metode sampling yang layak. Kedua adalah studi kasus terutama diwarnai oleh sifat keberatsebelahan subjektif. Kasus sendiri mungkin dipilih karena sifat dramatiknya daripada sifatnya, cirinya, atau karena cocok dengan konsep penelitian sebelumnya. Nah, ada langkah-langkah pokok. Yang pertama adalah nyatakan tujuannya. Tentu ya, kita setelah nyatakan tujuannya, apa yang menjadi unit studi dan karakteristiknya, hubungannya dan proses yang mengarah penyelidikannya. Kemudian rancangkan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi di awal slide, itu rancangkan. Dan di beberapa slide tadi tentunya untuk langkah-langkah dari setiap penelitian itu tentu ada rancangkan. Setelah rancangkan, kumpulkan data. Setelah kumpulkan data, organisasikan informasi untuk menyusun rekonstruksi unit studi yang koheren dan terintegrasi dengan baik. Setelah itu baru laporkan hasilnya dan diskusikan signifikannya. Selanjutnya adalah korelasi atau biasa dikatakan correlational research. Tujuannya untuk menyelidiki besarnya korelasi antara variasi-variasi dalam satu faktor. Karakteristiknya ada sangat cocok digunakan apabila variabel yang diteliti sangat kompleks atau peneliti tidak mungkin melakukan penelitian dengan metode eksperimental dan pengontrolan terhadap manipulasi data. Ada memungkinkan pengukuran secara simultan beberapa variabel dan saling hubungannya. Ada hasil penelitian ini merupakan derajatnya saling hubungan daripada menanyakan ada tidaknya pengaruh seperti apa yang dikemukakan oleh rancangan penelitian eksperimental. Apakah ada pengaruh atau tidak? Itu. Keempat, keterbatasan penelitian korelasional. Keterbatasannya itu ada 5. Hanya mengidentifikasi apa sejalan dengan apa. Penelitian ini tidak perlu mengidentifikasi saling hubungan yang bersifat sebab akibat. Metode ini kurang tertib dan ketat apabila dibandingkan dengan pendekatan eksperimental karena kurang melakukan kontrol terhadap variabel bebasnya. Metode ini cenderung akan mengidentifikasi pola hubungan yang semu yang kurang relevan dan valid. Pola saling hubung sering tidak menentu dan kabur. Metode ini dalam penelitian sering memberikan rangsangan penggunaan semacam pendekatan shotgun, yaitu memasukkan data tanpa pandang bulu. Artinya bahasa yang bisa saya gambarkan untuk lebih mudahnya, asal kerja bisa seperti itu, atau tiba akal seperti itu. Selanjutnya adalah langkah-langkah pokoknya. Pertama, tentu definisikan masalah, lakukan penelitian kepustakaan. Kemudian rancangan pendekatannya itu meliputi identifikasi variabel-variabel yang relevan, pilihlah subjek yang memadai atau layak, pilihlah atau kembangkan instrumen yang sesuai, dan pilihlah pendekatan korelasional yang sesuai dengan permasalahan. Setelah itu kumpulkan data, analisis dan interpretasikan hasilnya, kemudian tuliskan laporannya. Selanjutnya adalah causal comparative research. Causal comparative research tujuannya untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat melalui pengamatan terhadap akibat yang telah ada dan meneliti kembali faktor-faktor penyebab dari sumber yang dapat dipercaya. Karakteristiknya adalah penelitian causal komparatif bersifat ex post facto, yang berarti data yang dikumpulkan setelah semua peristiwa yang dipermasalahkan terjadi. Keunggulannya ada metode kasual digunakan untuk berbagai keadaan. Apabila metode eksperimen yang lebih kuat tidak mungkin untuk dilakukan. Pertama, apabila peneliti tidak memungkinkan memilih, mengontrol dan memanipulasi faktor-faktor penting untuk mempelajari hubungan sebab akibat secara langsung. Ada apabila pengontrolan terhadap seluruh variabel kecuali satu variabel bebas, sangat tidak realistis dan dibuat-buat. Ada apabila pengontrolan laboratorium untuk beberapa tujuan penelitian tidak praktis, mahal atau secara etika dipertanyakan. Itu keunggulannya. Ada juga di slide selanjutnya ada hasilnya dapat bermanfaat sebagai informasi yang berkenaan dengan sifat-sifat gejala. Apa sejalan dengan apa, dengan kondisi apa dalam perurutan dan pola yang bagaimana semacamnya. Ada perbaikan dalam hal teknik, metode statistik, rancangan dengan kontrol
parsial pada akhirnya ini telah membuat studi ini lebih dipertahankan. Nah, untuk kelemahannya itu dari rancangan expose faktor adalah tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. Itu pertama dalam batas-batas pemilihan. Yang kedua, kelemahannya adalah kesulitan untuk memperoleh kepastian bahwa faktor-faktor penyebab telah benar-benar tercakup. Yang ketiga, ada komplikasi bahwa faktor penyebab tidak hanya satu akan tetapi merupakan kombinasi dan interaksi dari beberapa faktor secara bersama-sama. Selanjutnya adalah ada suatu gejala yang dihasilkan dapat tidak hanya dari penyebab-penyebab yang tetapi juga dapat berasal dari satu penyebab. Selanjutnya adalah apabila hubungan antara dua variabel ditemukan, sulit untuk menentukan mana yang merupakan penyebab dan mana yang merupakan akibat. Keenam adalah kenyataan bahwa dua atau lebih faktor-faktor saling berhubungan tidak harus memberikan implikasi hubungan sebab akibat. Ketujuh, pengelompokan subjek ke dalam kelompok dikotom seperti berhasil dan tidak berhasil. Yang kedelapan, studi komparatif dalam keadaan alami tidak ada pemilihan subjek yang terkontrol, menempatkan kelompok yang telah ada dengan hal-hal yang sama untuk seluruh hal yang sangat sulit, kecuali untuk menghadapkan pada satu variabel. Langkah-langkah pokoknya tentu definisikan permasalahan, kemudian nyatakan rumusan hipotesis-hipotesis, kemudian validasi tuliskan asumsi-asumsi yang mendasari hipotesis, kemudian rencanakan pendekatan dengan cara memilih subjek dan sumber materi yang cocok, memilih atau menyusun teknis pengumpulan data. Nah, itu baik. Kemudian kategori-kategori. Selanjutnya adalah setelah itu validasi teknik untuk pengumpulan data. Lalu kumpulkan data. Keenam, ada deskripsikan, analisis, dan interpretasikan hasil yang diperoleh. Setelah itu rencanakan pendekatan, dan terakhir susunlah laporannya seperti itu. Selanjutnya adalah ada true experiment research. Tujuannya adalah kemungkinan sebab akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kelompok eksperimen satu atau lebih kondisi perlakuan dan membandingkan hasilnya. Karakteristiknya memerlukan pengaturan secara ketat terhadap variabel-variabel dan kondisi-kondisi eksperimen, baik secara langsung atau randomisasi atau secara acak. Kedua adalah secara khas menggunakan kelompok kontrol sebagai garis dasar untuk dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang menerima perlakuan eksperimen. Yang ketiga adalah terkonsentrasi pada pengaturan varians, di mana ada yang pertama memaksimalkan varians variabel, kemudian meminimalkan varians variabel luar, kemudian ketiga adalah meminimalkan varian kesalahan atau varian rambang. Nah, karakteristik yang selanjutnya adalah validitas internal merupakan sine qua non dari rancangan penelitian dan merupakan tujuan pertama dari metodologi eksperimental. Kemudian validitas eksternal merupakan tujuan kedua dari metode eksperimen. Kemudian ada dalam rancangan eksperimen klasik seluruh variabel yang terkait diusahakan tetap kecuali satu variabel pada yang sengaja dimanipulasi. Kemudian pengaruh hal yang demikian memungkinkan secara simultan menentukan. Untuk hal ini ada beberapa dalam hal rancangan eksperimen klasik. Hal yang demikian itu mungkin secara stimulan ada di slide selanjutnya, di mana pengaruh variabel utama yang pertama perlakuan, kemudian variasi yang bergabung dengan variabel-variabel kelompok, ketiga interaksi dari kombinasi variabel bebas yang dipilih atau ditentukan. Selanjutnya ada karakteristik selanjutnya adalah meskipun pendekatan eksperimental merupakan pendekatan yang lebih kuat karena pengetahuan terhadap seluruh variabel yang relevan, akan tetapi pendekatan juga paling bersifat membatasi. Langkah-langkah pokok yang pertama lakukan telaah kepustakaan, kemudian identifikasi dan definisikan masalah, rumuskan hipotesis dan faktor-faktor pengaruh, definisikan istilah-istilah pokok dan variabel penelitian, kemudian susun rencana eksperimen, identifikasi seluruh variabel non eksperimen yang memungkinkan
kontaminasi eksperimen dan tentukan bagaimana untuk mengatur variabel tersebut. Kemudian pilihlah rancangan penelitiannya. Setelah itu pilihlah sampel dari subjek representatif bagi populasi. Tentukan subjek untuk kelompok kontrol dan tentukan kelompok-kelompok lakukan eksperimen. Selanjutnya ada quasi experimental research, di mana tujuannya mendekati perkiraan untuk keadaan yang dapat dicapai melalui eksperimen sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol atau manipulasi seluruh variabel. Itu tujuannya. Yang pertama adalah di slide selanjutnya ada penelitian eksperimen semu secara khas mencakup penggunaan praktis yang tidak memungkinkan untuk mengontrol seluruh variabel yang relevan. Ada perbedaan antara penelitian eksperimen sebenarnya dan semu adalah kecil, terutama apabila manusia sebagai subjeknya. Kemudian meskipun penelitian tindakan action research dapat memiliki status eksperimen semu, hal tersebut sering tidak formal. Kemudian untuk langkah-langkahnya ada langkah-langkah untuk eksperimental semu sama dengan penelitian eksperimen sebenarnya, secara hati-hati menunjukkan masing-masing keterbatasan dalam variasi internal dan eksternal pada rancangan penelitiannya. Selanjutnya adalah action research. Action research terakhir ini adalah untuk mengembangkan keterampilan atau pendekatan baru. Karakteristiknya ada praktis dan secara langsung relevan dengan situasi aktual dalam dunia kerja. Ini biasa yang banyak dilakukan oleh orang-orang karena ini menurutnya lebih cocok. Kedua adalah menyediakan kerangka kerja yang teratur untuk pemecahan masalah dan pengembangan baru yang lebih baik daripada pendekatan impresionistik dan fragmentaris. Kemudian ketiga, fleksibel dan adaptif, membolehkan perubahan selama masa penelitian, artinya dia berkembang. Dari misalkan action research ini, misalkan kita meneliti secara action bagaimana tindakan terhadap siswa pada zaman sekarang, itu tentunya beda sifatnya dengan masa yang akan datang, seperti itu. Bagaimana perkembangan zaman, bagaimana sifat etika anak zaman sekarang dengan zaman sebelumnya dan zaman yang akan datang. Selanjutnya ada, meskipun berusaha untuk sistematik, penelitian tindakan kurang tertib ilmiah karena validitas internal dan eksternal lemah. Itu kelemahannya. Untuk langkah-langkah pokok itu definisikan masalah atau tetapkan tujuannya. Setelah itu telaah pustaka untuk mengetahui apakah orang lain telah menemukan masalah yang sama atau telah mencapai tujuan yang berhubungan dengan yang akan dicapai dalam penelitian. Kemudian rumuskan hipotesis yang dapat diuji atau strategi pendekatan. Setelah itu yang jelas dan spesifik. Kemudian susun setting penelitiannya dan jelas langkah-langkah dan kondisinya. Apakah sesuai yang khusus atau utama yang akan dikerjakan dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan. 5. Tetapkan kriteria evaluasi, teknik pengukuran. Kemudian 6. Analisis dan data dan evaluasi hasilnya. Setelah itu susun setting penelitiannya dan jelaskan langkah-langkah dan kondisi-kondisinya. Setelah itu baru susun laporannya. Seperti itu, mungkin itulah hasil PPT saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.